Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan video tugas pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Robi Rahma Kamilatul Husna dari kelas 1B PIAUD. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk anak RA dengan tema adab makan dan minum. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ada yang bisa lihat ibu hari ini bawa buku apa? Buku cerita. Iya betul, buku cerita. Tapi sebelumnya, teman-teman sekarang pada semangat enggak? Sok gimana semangatnya? Tepuk semangat. 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 Hore. Anak soleh siap suaranya. Oke, sikap anak soleh siap. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kali ini Ibu membawakan buku cerita mengenai adab makan dan minum. Sebelumnya teman-teman, apakah ada di sini yang gak pernah makan? Pasti semuanya pernah makan atau selalu makan, karena makan adalah sumber energi. Tapi teman-teman, kalian sebelumnya kalau makan pakai adab tidak? Oh, jadi ibu akan menjelaskan mengenai adab makan dan minum. Sudah siap semuanya? Silahkan duduk, silahkan duduk. Kalau ibu bercerita, matanya harus fokus, telinganya harus dengar, mulutnya harus diam. Oke? Kita mulai, oke? Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan solehah, makan dan minum bisa mendatangkan banyak hal yang bermanfaat, termasuk pahala. Syaratnya harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yuk, kita pelajari tata cara makan ala Rasulullah SAW. Niatkan makan dan minum agar kuat beribadah kepada Allah. Jika tidak dengan niat ibadah, yang kita dapat hanya puas dan kenyang. Jadi teman-teman, sebelum makan, kita niatkan dalam hati. Makan itu buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika enggak, rasanya cuma kenyangnya doang, pahalanya enggak dapet. Yang kedua, cucilah tangan terlebih dahulu ya, karena agar tidak ada kuman yang ikut masuk ke dalam perut. Kalian tidak mau sakit perut kan? Jadi sebelum makan itu harus cuci tangan. Yang ketiga, setelah itu bacalah basmalah agar makananmu berkah. Setan tidak akan ikut serta menikmati makanan kalian. Soleh-solehah, mau nggak kalian ditemenin sama setan? Gak mau kan? Jadi sebelum makan kita harus membaca bismillah. Selanjutnya, makanlah dengan duduk. Yang paling utama di atas lantai. Tidak boleh sambil berdiri ya, apalagi sambil berjalan dan lari-lari. Itu nanti bakal makannya op tersedak. Nanti tuh keluar. Makanya makanlah sambil duduk. Terus makanlah dengan tangan kanan. Ingat, jangan sekali-kali makan dengan tangan kiri ya. Selanjutnya, jika makanan atau minumanmu masih panas, tunggulah hingga dingin. Jangan ditiup ya,
karena Rasulullah tidak membolehkannya. Paling enggak kalau ibu udah aku teh bener-bener lapar, nggak boleh ditiup ya. Paling dikipas mah boleh. Dan yang terakhir, makanlah bersama satu wadah dengan adik atau kakakmu. Dengan demikian, makananmu akan menjadi semakin berkah. Hore! Tapi teman-teman tahu nggak? Ada lagu tentang adab makan dan minum. 1, 2, 3. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Marilah kita kejar keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Oke teman-teman, sebelum berakhir, ibu akan memberikan satu cerita yang gak kalah seru. Ceritanya tentang Raffi dan nasi yang menangis. Pagi itu, Raffi sangat lapar. Ibu sudah menyiapkan nasi, sayur, dan ikan goreng di atas meja makan. Tapi Raffi tidak sabar. Ia langsung duduk dan mulai makan tanpa berdoa-doa. Ibu sedang di dapur melihatnya, lalu bertanya, "Raffi, kok belum baca doa?" tanya ibu lembut. Raffi menjawab cepat, "Raffi, lapar banget, Bu. Doanya nanti saja ya." Ibu hanya tersenyum dan membiarkan Raffi makan. Tapi tiba-tiba Raffi terbatuk. Katanya sambil memegang leher. Ibu segera memberinya air putih. Setelah Raffi tenang, ibu berkata, "Nah, kalau makan tidak berdoa dan terburu-buru, makanannya bisa menangis karena kamu tidak menghargainya." Raffi pun terdiam. "Makanan menangis, Bu?" tanyanya heran. "Iya," jawab ibu. "Nasi, sayur, dan ikan semua datang dari rezeki Allah. Kalau kita tidak berdoa dan makan dengan sopan, mereka akan sedih." Raffi menunduk. Ia merasa bersalah. Lalu ia mengangkat tangannya dan berkata pelan, "Bismillahirrohmanirrohim." Setelah itu, Raffi makan perlahan dengan tangan kanan. Ia tidak berbicara sambil mengunyah. Dan setelah selesai berdoa, ia mengucapkan, "Alhamdulillah." Ibu tersenyum bahagia. Nah, begitu anak soleh ibu. Kalau kita makan dengan adab yang baik, maka Allah sayang kita dan makanan jadi berkah. Raffi pun tersenyum lega. Sejak hari itu, ia selalu ingat berdoa sebelum makan dan makanan. Raffi pun tersenyum lega. Sejak hari itu, Raffi pun tersenyum lega. Sejak hari itu, ia selalu ingat untuk berdoa sebelum makan dan makan dengan sopan. Jadi teman-teman, pesannya kita harus selalu berdoa sebelum makan. Gunakan tangan kanan untuk makan dengan tenang, dan jangan terburu-buru. Makanan adalah rezeki dari Allah yang harus kita hargai. Oke, semuanya paham? Dapat dipahami? Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Ibu pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jangan asal makan, perut buncit